Pertanyaan pertama itu dari Pak Andi Imran Ansari untuk Pak Sulkaf. Pertanyaannya adalah apa langkah konkret DKP Sulsel terkait regulasi yang kontradiktif. Jadi mungkin maksudnya tadi ini yang terkait dengan definisi perikanan skala kecil. Tadi sudah ada jawaban juga, tapi mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Kepala Dinas. Saya silakan, Pak. Halo, langsung Bu? Iya, silakan. Silakan. Baik, Pak Andi Imran Ansari, kami dari Dinas Kelautan terhadap regulasi itu kan regulasi untuk ini ada di KKP. Nah, sekarang perda kami belum kami rubah karena belum ada ketegasan. Jadi sekarang ini masih 5 GT ke bawah itu pakai SKT, 5 ke atas itu tetap harus mengurus SIUP, mengurus untuk operasionalnya. Nah, ini kadang yang saya tadakan tadi, beberapa nelayan kami yang 8 GT, yang 9, 6 itu karena berbenturan di lapangan. Akhirnya kami sekarang mengajak kepada instansi lain bahwa kalau hanya urusan, kami sudah ketemu dan Antamal dengan Polairut apa sekarang untuk 10 kapal GT, kalau dia melanggar itu hanya gara-gara surat, supaya itu tetap pembinaan, jangan ditangkap. Tapi kita arahkan supaya dia mengurus dan kita percepat isinya. Itu langkah konkretnya, kita bantu. Kemudian, tetapi khusus untuk bom bius nggak ada permisif, nggak ada hal. Pokoknya harus hukum yang jalan kalau itu. Saya kira itu yang bisa kami, Ibu Dr. Roslina, bahwa langkah konkret kami terhadap regulasi itu yang kami lakukan. Sebenarnya ini juga antara 5-10 harus juga selesai dengan 7. Kalau saya sih, kalau memang bisa ketemu, yang mana dipakai. Kemarin saya ketemu orang perhubungan, dia bilang kalau 7 itu, Pak Sulkaf ini sudah internasional. Jadi kalau begitu 7, mestinya kita pakai 7 saja ke bawah. Jadi 7 ke bawah itu yang tradisional, yang tidak boleh perlu SIUP, tetapi dia hanya butuh SKT. Nah, kalau 7 ke atas pakai supaya sama, karena ini Indonesia sama, tapi di bawah paling susah, beda-beda salah satu peraturan terlalu banyak dan bisa kita. Saya kira seperti itu kalau jawaban saya. Baik. Terima kasih, Bu Moderator. Ya. Terima kasih Pak Zulkaf Latif. Kelihatannya ini masih menjadi bagian dari PR dan terpaksa harus ada semacam perlakuan-perlakuan tertentu yang bisa menjembatani masalah-masalah di lapangan. Mudah-mudahan Pak Andi Imran Ansari sudah bisa menerima jawaban tadi. Selanjutnya saya lanjutkan pada pertanyaan berikut. Kelihatannya ini masih untuk Pak Kadis Kelautan Perikanan Sulsel dari Pak Mustari Tepu. Di sini beliau menanyakan tentang, kelihatannya ini permintaan tentang bantuan Pemprov ya dalam akses modal terhadap dan bantuan perahu untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. Nah, ini bagaimana perhatian Pemprov Sulsel terhadap nelayan rumput laut di Desa Borongloe, Kabupaten Bantaeng. Nah, ini ada pertanyaan seperti itu. Silakan saja Pak, apakah mau didiskusikan sekarang atau mungkin Begini Bu. Ya. Bantuan Pemprov itu ada tiap tahun. Untuk rumput laut ada. Baru-baru ini dalam COVID kami beberapa kelompok kami bagi. Ini yang saya katakan tadi bahwa kalau dia masuk bantuan itu, dia masuk ke dalam belanja hibah. Belanja hibah itu masuk ke N-1. N-1 itu artinya perencanaannya sudah masuk tahun lalu. Perencanaan tahun lalu yang kami lakukan sekarang. Nah, khusus untuk Bantaeng kan kemarin habis kena bencana, banjir apa segala apa. Di kami tidak ada bantuan bencana. Itu yang mesti Bapak tahu semuanya. Tidak ada bantuan bencana. Bantuan kami adalah bantuan Pemprov. Kapal juga ada. Tahun ini kami tiap tahun bantu kapal, tapi N-1. Nah, untuk kapal, itu harus ada pembagian kalau kami di Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk kapal 5 GT ke bawah, itu mintanya di kabupaten kota. Tapi untuk kapal 5 GT sampai di bawah 30 GT, itu mintanya di provinsi. Karena itu kewenangan. Nah, dan itu juga harus berlaku N-1.
dengan seluruh perangkatnya. Kalau nelayan itu harus punya kartu nelayan, harus punya kelompok yang terdaftar di notaris. Itu yang paling penting. Nah, itu banyak persyaratan yang harus dilakukan. Tahun ini, khusus tahun ini kami katakan di Provinsi Sulawesi Selatan ada bantuan untuk kapal, ada beberapa kapal, tetapi tidak jalan. Untuk kapal tidak jalan, untuk bantuan lumpuh laut jalan, bantuan mesin jalan, tapi bantuan kapal tidak jalan. Kenapa saya katakan tidak jalan? Karena pada saat kami di Sulawesi Selatan membantu kapal itu tidak bikin kapalnya semaunya. Kami di sini aturannya bahwa kapal itu harus dikomunikasikan dengan kelompok yang bikin. Karena di Sulawesi Selatan ini setiap kelompok penerima itu kapal itu maunya macam-macam, mau berok sini sedikit, sini sedikit, itu saja gulingnya begini, guling jincirnya begini, berbeda. Jadi itu harus semua yang kita bantu kita tanya yang penerimanya, bukan. Awalnya kami sudah suruh ke bawah, pas COVID tidak ada yang mau turun ke bawah mendata ini. Kami sudah tunjuk pihak ketiga untuk pergi merancang itu, tidak ada yang mau. Dan sampai bulan 7 tidak ada yang mau, sehingga karena ini belanja modal, tidak mungkin kami lanjutkan pekerjaan ini. Jadi ada beberapa kapal bantuan 5 GT ke atas di Provinsi Sulawesi Selatan, itu saya sebagai kepala dinas mengatakan ini tidak jalan. Plan kami akan rubah di perubahan. Karena apa? Karena tidak mungkin. Karena tidak bisa kita lakukan sesuai dengan perencanaan. Walaupun kelompoknya sudah oke. Nah, ini kami tidak tahu, mudah-mudahan tahun depan bisa kita masukkan. Karena tidak pengalaman kami selama ini kalau bantu kapal dan tidak ditanya kelompoknya, macam-macam saja alasannya. Nantilah salahnya kita. Begitu Pak. Jadi memang ini bangun kapal tidak boleh. Saya ingatkan tadi ada Inkamina, coba bicara Pak Hermanta tadi. Kalau nelayannya tidak karena ini nelayan itu di samping dia punya ada namanya keyakinan. Kalau keyakinannya begini, harus begini dia punya. Baik, bentuk itu. Kalau kita tidak ikuti, tidak pakai Ki. Karena alasannya pasti sial, pasti apa. Ini yang mestinya dibaca oleh pemerintah bahwa di perikanan itu sama dengan tadi kita bagaimana bantuan modal. Di perikanan ini paling banyak bantuan ke nelayan. Tetapi skemanya dari perbankan 3%, 6% per tahun itu ada puluhan miliar di Takalar. Tetapi skemanya adalah ini juga yang kemarin saya kritik. Skemanya adalah bapak angkat. Dulunya bapak angkat ini duitnya kan banyak, duitnya ada di nelayan. Tetapi setelah ada ada uang dari perbankan, uang perbankan akhirnya pintar ini yang penjamin uangnya yang di nelayan diambil. Ya toh, terus uangnya bank dia kasih di nelayan, dengan nelayannya dia penjamin saja. Akhirnya nelayannya kena bank. Padahal waktu dengan punggawa uangnya dipakai kapanpun, ya seperti apapun modelnya tidak mungkin. Tapi kalau bank jelas persennya jelas per tahun, tapi kalau uangnya akhirnya punggawanya banyak uang, bukan investasi di perikanan, dia investasi di lain. Karena selama ini uangnya ada di penggawa kecil yang punya kapal kecil-kecil itu, dia pinjam, sekarang ada uang bank masuknya ke situ. Ini juga mesti kita memang perjelas bagaimana caranya, tidak gampang. Saya kira jadi di perikanan itu Pak, persoalannya bukan teknis. Saya 30 tahun di perikanan sekarang, persoalannya ada di sosial ekonomi perikanan, dan saya orang sosial ekonomi perikanan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Insinyur Zulkiflatif. Ya, mudah-mudahan jawaban dari Bapak sudah cukup memuaskan bagi Pak Bagus, Pak Mustari Tepu, dan kelihatannya masalah kapal itu hampir menjadi masalah dari semua kita, dan ini mungkin akan dibahas pada pertemuan FK2PT selanjutnya, ada pada seri kelima ya Bu Ika ya. Nanti itu akan dibahas lebih mendalam di situ. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Selanjutnya saya masih ada waktu ya. Tinggal sedikit lagi waktu kita. Saya akan membacakan pertanyaan dari Pak Bagus Aris Wibowo. Ini ditujukan kepada semua pemateri narasumber pada hari ini. Sebenarnya sudah ada juga tadi jawaban-jawaban yang secara sepintas dijelaskan oleh pemateri kita. Tetapi baik saya bacakan. Bagaimana langkah yang dilakukan dari stakeholders terkait untuk meningkatkan keupayaan dalam mengelola perekonomiannya sehingga makin sejahtera
dengan bisa menerapkan budaya menabung tidak boros ketika mendapatkan hasil tangkapan dan penjualan yang melimpah sebagai antisipasi jika ada musim paceklik. Kelihatannya ini strategi lain dan mungkin juga ada program dari stakeholders lainnya atau mungkin dari pemerintah. Baik, selanjutnya saya persilakan mungkin dari Pak Tarlan tadi mungkin sudah ini ya membahas sedikit yang itu. Silakan mungkin bisa lebih jelaskan lagi. Oke. Baik, terima kasih Bu Moderator dan terima kasih kepada Bapak penanya. Seperti tadi kami sempat menyinggung bahwa dengan program PAP ini salah satu yang kami dorong adalah pendampingan dari program financial inclusion. Nah, di program itu saat ini memang kami masih bersifat pilot project ya, dari 22 kawasan atau site yang sedang berjalan PAP di Sulawesi Tenggara saat ini baru coba dilaksanakan di 4 kabupaten, yaitu di Muna, di Buton, dan di Bombana. Satu lagi di Konawe Selatan. Nah, untuk program ini sendiri, financial inclusion ini sendiri, memang tidak bisa serta-merta langsung kita lakukan pendampingan, nelayan boros segala macam dengan pendapatan mereka begini-begini. Tidak, kita memulai dengan melakukan analisis terhadap pendapatan nelayan, terhadap rantai pasar, dan akses nelayan juga, akses RTP juga ke perbankan, akses RTP ke keuangan, dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian kita nanti akan melihat kira-kira pendekatan yang bisa diterapkan berdasarkan karakter di satu kawasan dengan kawasan lainnya itu belum tentu sama. Bisa jadi berbeda dengan program misalnya yang sekarang sedang dipersiapkan itu adalah bagaimana dengan kelompok simpan pinjam, kemudian kelompok keuangan untuk mengelola bisnis. Karena nelayan kita itu setelah dari berdasarkan studi lapangan yang kami jumpai, bahwa nelayan kita ini pada umumnya kan memiliki penghasilan yang cukup sebenarnya untuk ditabung atau cukup untuk dikelola untuk kebutuhan yang lainnya. Tetapi dengan kapasitas dalam tanda kutip yang mungkin terbatas, sehingga rencana atau perencanaan nelayan itu, perencanaan keluarga nelayan itu kurang baik untuk mengelola keuangan mereka. Nah, dengan pendekatan FI ini, kita akan coba membantu mereka untuk bisa mengelola keuangan mereka lebih baik, bukan hanya dihabiskan begitu saja tentunya ya, tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain mereka, untuk bisnis mereka, untuk keperluan sosial, dan juga untuk keperluan-keperluan yang lain. Mungkin itu gambarannya, nanti untuk detailnya kita bisa diskusi lanjut dengan di RARE sendiri, untuk financial inclusion ini ada tim sendiri, saking seriusnya RARE untuk mendampingi program ini, itu ada tim sendiri lagi yang dibentuk untuk ini. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, kami bisa membantu mungkin untuk fasilitasi diskusi lebih lanjut. Begitu, terima kasih Bu Moderator. Baik Pak Tarlan, kelihatannya RARE ini bisa menjadi bagian dari untuk pengembangan financial inclusion, mungkin untuk daerah-daerah yang lain juga yang ingin lebih tahu lebih banyak, silakan nanti berkomunikasi. Selanjutnya mungkin ada dari Pak Sukamto, Pak Hermanto. Ada mungkin praktek-praktek yang sudah dilaksanakan di sana, ya silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah karena saya sebagai ketua koperasi, disinilah ada keunggulan, keistimewaannya koperasi. Sehingga secara tidak langsung bahwa di akhir tahun setiap kepesertaan anggota koperasi itu memperoleh SHU, sisa hasil usaha, tanpa harus menabung secara langsung mereka atau ABK-ABK nelayan tadi itu. Jadi kalau saya amati, setiap anggota koperasi, kepesertaan koperasi itu setiap turo atau setiap musim itu ada pembagian. Pembagian hasil itu disitulah akan disisihkan beberapa persen dari hasil pembagian SHU tadi itu. Nah, kemudian dimasuklah ke kas bank
bank koperasi. Sehingga nanti secara akumulasi dari bulan ke bulan, nanti akan dibagikan secara merata atau secara sesuai dengan peruntukannya. Inilah bahwa secara tidak langsung anggota koperasi itu sudah bisa menabung dengan cara ikut dalam anggota koperasi. Dan itu tentunya juga harus didampingi oleh pembina maupun pendamping-pendamping penyuluh yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya kira itu Bu penyampaian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan yang pertama tentang nelayan kecil, apakah buruh nelayan yang sebagai ABK itu termasuk kategori nelayan? Itu satu. Yang kedua, kalau nelayan itu punya kapal 3, tetapi ukurannya di bawah 10 GT, atau katakanlah lebih dari 1 gitu ya, kemudian total GT-nya menjadi lebih dari 10, apakah itu kita kategorikan nelayan kecil meskipun kepemilikan kapal itu diatasnamakan oleh dalam satu keluarga, tidak satu orang, tapi dalam satu kakak yang sama. Itu diskusinya dari Pak Zaroman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahmadi ya. Bapak yang saya hormati, jadi nelayan itu jelas, ya definisinya dalam Undang-Undang Nomor 45 itu sangat jelas. Nelayan itu adalah orang yang mempunyai mata pencaharian menangkap ikan. Ya itu jelas. Jadi dia walaupun dia di atas kapal, kalau dia pekerjaannya bukan sebagai nelayan tapi mungkin hanya sebagai juru masak, itu bukan nelayan. Jelas itu. Ya karena di atas kapal itu, di atas kapal tangkap itu ya ada yang masinis, ada yang ya jadi bukan semuanya yang di atas kapal itu masuk kategori nelayan. Kemudian yang kedua, jika seseorang mempunyai 3 kapal atau 2 kapal, tapi jumlah gross ton-nya setelah ditotal mungkin kurang lebih 10 GT, ya 10 gross ton. Ya, jadi bukan seperti itu Pak, cara menghitungnya. Dia adalah per unit kapal. Ya, jadi kalau umpamanya Bapak punya kapal 3 gitu, izin yang diproses itu ya setiap unit, bukan ditotal karena milik pribadinya Bapak 3 unit sehingga totalnya menjadi lebih 10 GT misalnya, bukan seperti itu. Tapi masing-masing unit kapal itu harus diberlakukan sebagai 1 unit gitu. Jangan ditotal Pak. Ya saya kira begitu Pak Rahmadi. Terima kasih. Pak Rahmadi, terima kasih Pak Rahmadi. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Oh, Bu Nasrina silakan. Bu. Iya, Pak Rahmadi, saya mohon maaf tadi signalnya agak kurang stabil. Iya, hilang-hilang ini. Iya, hilang-hilang. Bu Neslina. Iya, halo ya. Sharing sedikit. Kita silakan Pak Zulkaf kalau ada yang mau tambahan. Oh, Pak Zulkaf. Oh ya, silakan. Jadi begini, pengalaman. Nelayan memang itu, nelayan secara keseluruhan kan kita bagi. Ada nelayan besar, nelayan kecil. Ada nelayan buruh, ada nelayan pemilik. Nah, ini yang jadi masalah memang. Kalau kita tidak kuat di mendefinisikan atau kuat datanya, yang mana nelayan buruh, mana yang pemilik, ini yang susah. Karena kalau nelayan buruh, apapun yang kita lakukan, dia bandingannya nanti dengan buruh pabrik. Semua orang dalam ilmu ekonomi yang tidak punya faktor produksi, pastilah tidak mungkin dia bisa lebih sejahtera daripada yang punya faktor produksi. Nah, jadi kalau saya yakin semua nelayan yang memiliki kapal sendiri sekecil apapun, pasti lebih baik hidupnya dibanding dengan buruh nelayan. Buruh nelayan itu, tapi pengalaman saya, secara sosial ekonomi ada juga orang ada orang yang punya, memang maunya jadi buruh aja. Karena kami punya beberapa tahun yang lalu di Sulawesi Selatan, semua buruh kita kumpulkan yang bagus-bagus. Kemudian 5 orang itu kita kasih kapal 5 GT. Tidak ada yang bisa jadi punggawa, tidak ada yang bisa jadi manajer di antara 5 ini. Padahal kita sudah latih, sudah apa. Waktu itu dari bantuan dari Jakarta dikasih kapalnya kapal 5 GT, dikasih lagi biayanya untuk 1 kali trip. Betul, 1 kali trip, 3 trip. Dia jual kapalnya, Pak. 5-5-nya nggak tahu mau apa. Siapa yang mau off-takernya? Siapa yang mau menanggung ini kalau uangnya tidak cukup? Jadi penggawa juga itu harus dilihat sebagai suatu subsisten yang sangat dibutuhkan karena dia memang pengusaha. Pengusaha itu adalah orang yang mau menanggung
beban, mau rugi mau untung. Saya kira ini yang suka kita bicarakan. Nelayan itu miskin. Saya bilang iya, yang buruh nelayan, tapi nelayan yang punya kapal insya Allah. Malah ada di sini nelayan yang punya uang 6 miliar. Saya lihat dia punya apa ini? Dia punya kasih lihat saya dia punya tabungan. Ada Bu. Bila nelayan kecil, ya dia merasa kecil karena dia dari buruh nelayan, kemudian dia bisa menabung, kemudian dia jadi nelayan kecil, kemudian bisa menjadi nelayan kecil jadi banyak kayak tadi, dia punya di bawah 10 GT, lama-lama dia punya yang 20 GT, 30 GT. Tapi itulah di nelayan vertikal untuk keluar dari itu semua orang punya kesempatan. Yang penting dia bisa daripada buruh pabrik 10 tahun pun jadi buruh pabrik, kira-kira bisa jadi pemilik pabrik kecuali menikahi anak pemilik pabrik. Saya kira seperti itu. Jadi melihat nelayan jangan kita harus membagi-baginya. Saya kira seperti itu, Bu. Terima kasih. Dan ini saya suka kenapa saya sangat maaf kalau begini gaya saya, tapi karena saya anggap ini semua banyak orang akademisi lah yang bisa merubah ini. Termasuk kalau bisa akademisi ini FKP 2 rubah itu undang-undang kewenangan itu, kembalikan kewenangan 0 sampai 4 itu menjadi kewenangan kabupaten kota. Iya, saya sudah beberapa kali provokasi di sini. Apalagi yang namanya itu kabupaten kepulauan, nggak ada sekarang kabupaten kepulauan. Dulu itu kabupaten kepulauan dapat dau karena dia memiliki laut. Sekarang daunya tidak berubah, tapi lautnya dia tidak punya kewenangan. Bagaimana bisa provinsi yang begitu jauh harus mengawasi daerah? Dan ilmu ekonomi sumber daya mengatakan makin jauh pengambilan keputusan dari objek sumber daya pasti eksploitasi. Bagaimana kami yang jauh dari sini 0 sampai 4? Dan disitulah koroditnya, kalau nelayan itu koroditnya 0 sampai 4 mil. Tapi orang provinsi yang harus kerjakan, no. Saya sudah mau pensiun. Saya bilang kalau begini terus, kasihan kabupaten kota. Dan ini menurut saya yang bisa diambil oleh akademisi untuk menggugat itu. Membantu teman-teman kabupaten kota. Tidak ada itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kembali Pak Insinyur Zulkaf Latif MM. Kelihatannya banyak aspek yang kemudian ditampilkan di sini ya. Memang nelayan juga tidak seluruhnya, walaupun skala kecil. Saya sendiri punya pengalaman tahun 2005 penelitian perikanan tuna. Itu ada nelayan yang bisa dapat 1 bulan itu 70 juta dia. Waktu itu 2005. Itu nelayan skala kecil dan tuna waktu itu. Jadi saya melihatnya ada utang perusahaanku sampai 70 juta ke nelayan. Jadi mungkin tadi termasuk financial inclusion itu menjadi bagian yang cukup baik untuk dikembangkan karena memang masalah-masalah di pesisir itu kadang-kadang di situ di manajemen keuangan. Baik, saya tidak akan berpanjang-panjang lagi. Terkait dengan pertemuan kita hari ini, ada beberapa hasil yang mungkin kita bisa simpulkan, bahwa pertama, pandemi COVID-19 secara langsung atau tidak langsung itu telah memberikan dampak terhadap nelayan, ya, termasuk nelayan di Indonesia Timur, khususnya nelayan skala kecil, baik dari aspek produksi maupun distribusi dan pemasaran hasil tangkapan. Selanjutnya, perlu langkah antisipatif. Ya, langkah-langkah antisipatif perlu disiapkan, namun yang paling penting adalah diimplementasinya yang langsung menuju sasaran. Jadi ada beberapa langkah atau program yang bisa dijadikan contoh di sini untuk mengatasi kondisi saat ini. Ya, ada beberapa baik dari aspek sosial, ekonomi maupun teknologi. Kemudian ya perlu adanya kerjasama yang baik dari unsur pemerintah sebagai penentu kebijakan, pihak swasta atau rumah tangga nelayan, kemudian LSM atau pemerhati perikanan dan juga perguruan tinggi. Nah, di sini perguruan tinggi terutama dalam aspek teknologi. Dalam hal ini juga secara spesifik kita pada perikanan tangkap. Nah, ini mungkin sampai saat ini perikanan tangkap dipercayai atau berdasarkan data memang menyatakan bahwa perikanan tangkap di Indonesia itu masih menyumbang produksi tertinggi. Nah, berarti dalam perguruan tinggi perikanan, ya, yang Fakultas Perikanan tangkap juga harus menjadi bagian yang memberikan kontribusi yang besar terhadap perikanan tangkap di daerah dan di Indonesia secara keseluruhan. Dan yang terakhir bahwa ya
jangan sampai dilupakan, perlu tetap ada pengolahan sumber daya yang mendukung pengembangan perikanan sentuhan. Terima kasih. Saya ucapkan demikian yang dapat kami sampaikan dalam diskusi hari ini. Semoga apa yang telah didiskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi pengembangan perikanan tangkap di Indonesia, khususnya perikanan tangkap di Indonesia Timur. Selanjutnya, terima kasih juga kepada seluruh narasumber dan seluruh peserta, dan saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.